barang. Orang yang masih senyum-senyum aja. Udah itu loh, tak. Netizen macam moderat gitu. Nah, afiliasinya gak merono ya wis kena. Pasti kena, Mas. Aku kan ada anu lah. Aku sekarang kan orang bebas, saya dari struktural gak dia. Nasi goreng.
Assalamualaikum Dr. Badrul. Waalaikumsalam, Dok. Ini masih di jalan, masih jalur dari masjid, pulang masjid, bentar ya. Iya. Mohon maaf. Saya mood soalnya di tetangga ada orang mantenan suaranya masuk. Besok mantenan di sana. Enggak di tetangga ya, ada mantenan. Suaranya masuk tak mood ya, Teh. Ya wes. Assalamualaikum Dr. Setio. Waalaikumsalam, Dr. Aris. Kadang ini masih mau jalan perjalanan pulang, Dok. Dalam perjalanan ke rumah dari masjid, Dok. Belum saya buka sebentar, Dok. Oh, hati-hati, hujan. Oh, enggak, Dok. Di sini enggak, Dok. Di Gria Santa enggak hujan. Oh, mereka ini hujan ya? Enggak hujan, Dok. Oh ya sekolah ya. Terang, Gria Santa terang. Dr. Hanis, jam berapa mulai, Dr. Hanis? Menunggu Ustadz join, dokter ini sedang proses, dokter. Oh ya. Halo, Bu. Dereng di kacamata apa? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bisa Waalaikumsalam kami warahmatullahi mulai, wabarakatuh. Ustadz. Izin bisa kami mulai nggak Ustadz ya? Oh, nggih, silakan dimulai. Silakan dimulai. Nah, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah yang semoga dicintai dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah telah hadir penceramah kita yaitu Ustaz Dr. Raihanul Bahrain MSc, spesialis patologi klinik.
Dan selamat datang kami ucapkan kepada Direktur Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, Dr. Kohar, spesialis anestesi, dan juga Komkordik RSSA, Dr. Badrul Munir, spesialis saraf. Alhamdulillah, tema kajian kita malam ini yakni membahas tentang bullying. Kenapa kami memilih tema ini? Karena bullying merupakan ibarat duri dalam iklim pendidikan di Indonesia. Semoga dengan kajian online malam ini bisa menjadikan wawasan kepada kita terhadap sikap kita sebagai seorang Islam terhadap bullying ini sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk mempersingkat waktu, tafadhol Ustadz Raihanul Bahrain, kami persilahkan. Ya, baiklah kita bisa mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para teman sejawat sekalian, para tenaga medis, kemudian para jamaah, kemudian yang kami hormati mungkin ada senior kami, kemudian para jamaah yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Jalla Jalaluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah, salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri teladan yang baik bagi mereka yang berharap kepada Allah, berharap kasih sayang dan beriman kepada hari akhir, beriman kepada kehidupan setelah kematian yang merupakan abadi yang selamanya, dan semoga kita dikembalikan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para teman sejawat kalian, para kaum muslimin yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Jalla Jalaluh. 1 jam ke depan ini tema kita ya ada apa dengan bullying, ya terkait dengan bully dan bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim dan bagaimana dalam ajaran Islam ya. Sebenarnya terkait dengan bullying ini cukuplah kita mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kita sudah bacakan ayat bahwasanya beliau adalah suri teladan yang baik, dan salah satu cara kita ya supaya menghindari efek negatif dari bullying dan sebagainya adalah dengan mencontoh akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kalau kita membuat majelis baru, kita menceritakan tentang akhlak beliau dan kesabaran beliau, mungkin bisa kita beri judul keajaiban akhlak Rasulullah SAW. Kenapa disebut dengan keajaiban? Karena akhlak beliau yang benar-benar luar biasa, yang mungkin kalau kita ceritakan bagaikan dongeng di zaman ini ya. Karena benar-benar sepertinya tidak mungkin ada orang yang seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memberikan akhlaknya, ya, dari sifat pemaafnya, dari sifat sabarnya, dari sifat mengalah, dari sifat beliau yang tidak pernah menuntut pembalas dendam terhadap harga diri beliau. Ya. Jadi dalam pertemuan ini ya terkait dengan bullying ini kita akan banyak membahas tentang beberapa sifat-sifat beliau yang perlu kita teladani. Para jemaah sekalian dan kaum muslimin, teman sejawat sekalian yang semoga dirahmati Allah. Terkait dengan bullying ini, kami rasa kita semua sudah paham. Ya, kami rasa kita semua sudah paham ya tentang bullying ya. Apa itu bullying, definisinya apa, bagaimana efek negatifnya. Saya rasa secara teori kita semua sudah paham ya.
apa efek negatifnya ya, tetapi kadang-kadang namanya manusia terkadang kita perlu saling mengingatkan ya, kita perlu saling mengingatkan, dan terkadang kita pun perlu mendapatkan nasihat terkait dengan bullying ini ya. Kita bahas sedikit tentang bullying ya. Kita bahas singkat saja. Saya rasa semuanya sudah paham ya. Jadi bullying merupakan perilaku kekerasan fisik, mental ya, untuk mengintimidasi orang lain ya. Jadi membuli insya Allah sudah paham insya Allah ya. Dan yang berbahaya dari bullying ini adalah dua-duanya berbahaya. Yang melakukan juga berbahaya, dan korban dari bullying ini juga berbahaya juga. Dimulai dari depresi, kemudian gangguan mental, kemudian terkait juga dengan prestasi akademik ya, karena bullying ini lebih banyak ditemukan di sekolah ya, di dunia militer, kemudian di beberapa tempat termasuk juga dalam sekolah kedokteran juga ya. Dan ini insya Allah kita juga mengetahui, dan saya rasa ini adalah ulah oknum saja ya, kita tidak bisa mengeneralisir demikian. Ada beberapa hal efek negatifnya gangguan mental, dan termasuk efek negatif selanjutnya adalah yang mungkin yang kita rasakan ya. Jadi di sini saya sempat mencari efek negatifnya ya, depresi, gangguan mental ya, kemudian keinginan bunuh diri, menyakiti diri sendiri, prestasi turun, kemudian down, dan juga akhirnya ikut melakukan kekerasan alias balas dendam. Karena salah satu ya, saya juga mencari sebab kenapa orang bullying. Salah satu sebabnya adalah karena dulu pernah dibully juga. Sehingga dia pun melakukan balas dendam. Ya, jadi ada beberapa sebab orang melakukan bullying. Pertama, ingin menjadi dominan karena sombong, merasa sombong dia membuli orang lain. Kemudian yang kedua, karena harga dirinya rendah. Ya, dia harga dirinya rendah karena salah satu dari mekanisme ya, defense mechanism ya, kalau seseorang merasa insecure ya, dia salah satu defense mekanismenya adalah dia marah-marah untuk menunjukkan harga dirinya tinggi. Kemudian juga mengapa orang melakukan bullying ya, karena ada masalah di keluarga, kebawa 5 kurang introspeksi diri, dan yang salah satunya adalah dulu pernah dibully. Dan yang kita khawatirkan adalah salah satu yang menyebabkan bullying adalah terjadi mata rantai yang tidak pernah putus. Ya, tidak pernah putus. Jadi dia pernah dibully, kemudian dia akan membalas dendam. Ya, akan melakukan bullying juga ke junior di bawahnya. Karena memang salah satu riset menyebutkan bullying ini terjadi di dunia pendidikan. Terlebih dunia pendidikan yang sangat kental dengan senior juniornya. Ya. Terkait dengan hal ini, dan insya Allah para teman sejawat sekalian, kemudian para jamaah insya Allah sudah paham ya, tentang bullying, definisinya, bahayanya, dan kita pun sama-sama perlu sadar bahwasanya ini tidak baik. Dan bagaimana dengan bingkai sunnah dalam Al-Quran ya, saya pun berusaha mengumpulkan beberapa contoh-contoh nasihat dari Rasulullah SAW. Yang pertama, kita mencontoh dari Rasulullah SAW. Tadi salah satu sebab ya, salah satu alasan kenapa bullying terus terjadi dan mata rantainya tidak putus adalah karena dulu pernah dibully dan akhirnya balas dendam, ingin membalas. Dan kita di sini perlu melihat Rasulullah SAW ya, salah satu keajaiban dari akhlak beliau.
Apa kata Aisyah? Saya bacakan hadis dari Aisyah. Wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi fi syai'in qad illa an tunhaka hurhi fayantakima biha lillah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya Aisyah, beliau tidak pernah membalas dendam apabila harga dirinya yang dijatuhkan. Jadi Rasulullah SAW itu selalu memaafkan dan tidak pernah membalas dendam apabila harga diri beliau dijatuhkan. Jadi kalau beliau dijatuhkan, dilecehkan, dihina, beliau tidak pernah membalas dendam, katanya Rasulullah SAW. Katanya Aisyah, ya, tetapnya Aisyah, beliau baru membalas dan marah apabila tuntahaka hurmatullah, apabila hukum-hukum Allah atau agama Allah dilecehkan. Apabila agama Allah dilecehkan, jadi beliau baru membalas dendam, dan ini sangat jauh dari sifat kita, ya. Sangat jauh dari kita yang katanya kita ini cinta kepada Rasulullah, kita ini berusaha mengikuti Rasulullah, kita membuktikan cinta kepada Rasulullah SAW. Harusnya kita berusaha mengikuti sifat beliau. Beliau orangnya pemaaf, ya, dan tidak pernah membalas dendam apabila harga diri beliau dijatuhkan. Ya, beliau baru marah apabila agama dilecehkan dan hak Allah tidak ditunaikan. Ya, dan kalau kita ingin jujur sebenarnya, kalau kita ingin jujur bahwasanya Rasulullah SAW, ya, beliau mulia karena beliau banyak memaafkan. Jadi betapa banyak sifat beliau memaafkan. Seperti di Fathul Mekah, kemudian sifat beliau lagi banyak sekali, ya. Kalau saya ingin ceritakan bisa, ya, sifat-sifat beliau, ya, yang beliau benar-benar memaafkan manusia. Dan beliau bersabda juga, ma zadallahu abdan bi'afin illa izzan. Tidaklah Allah menambah kemuliaan seorang hamba yaitu dengan memberikan maaf. Jadi ketika kita, ya, memaafkan seseorang, itu Allah akan menambahkan kemuliaan kepada kita. Ya, kemuliaan. Dan kalau kita mau jujur, ya, kalau kita mau jujur dan kita bertanya kepada hati kecil kita, kita sangat senang apabila ada senior kita yang dia baik. Senior kita baik, senior kita dia mau membimbing dengan baik, ya. Kemudian dia bersikap tegas pada tempatnya, ya. Kemudian dia pun mau membimbing dengan baik, ya. Kemudian dia sebagai senior yang bisa menempatkan diri, artinya dalam dunia pendidikan memang tetap dibutuhkan, ya. Jadi yang namanya senior junior dalam dunia pendidikan itu tetap dibutuhkan. Sangat, bahkan tidak bisa dihilangkan secara total, ya. Apalagi misalnya di dunia bedah misalnya, ya, di dunia bedah itu tetap dibutuhkan senior dan junior, ya, karena ini berbagai macam tindakan-tindakan darurat, tindakan-tindakan yang cepat, ya, tindakan-tindakan yang butuh penanganan cepat. Jadi ini butuh ada senior, junior, ya. Dan ini bukan suatu hal yang menindas, ya, karena Rasulullah SAW bersabda, inzilin nasa manazilahum. Beliau bersabda, posisikanlah manusia sesuai dengan kedudukan mereka. Inzilin nasa manazilahum. Jadi kita harus memperlakukan manusia sesuai dengan posisinya. Ya, jadi kalau memang dia senior, dia lebih banyak ilmunya dari kita, bahkan dia mengajarkan kita harus hormat. Kita harus hormat sesuai dengan kedudukannya, ya. Kemudian ketika dia minta tolong, ya, sesuai dengan prosedur dan kita segera menunaikan, kita segera ini, karena dia senior kita. Harus kita hormati, harus kita
perlakukan sesuai dengan kedudukannya. Jadi perlu ya. Tidak bisa kita bayangkan misalnya ada keadaan darurat, ya, kemudian seniornya sedang operasi, butuh tindakan cepat, kemudian butuh dengan junior ya, tolong bawakan ini, tolong begini ya, tindakan cepat, kemudian juniornya tidak mau menunaikan, susah ya. Akan sulit nanti. Jadi tetap butuh yang namanya senior junior. Ini bukan menindas, bukan mengkotak-kotakkan manusia, bukan membuat kasta dalam sisi manusia, bukan, tetapi ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, inzilin nasa manazilahum. Ya, posisikan manusia sesuai dengan kedudukannya. Dan ini contoh dari Rasulullah SAW. Beliau ketika mengirim surat kepada Raja Romawi, ya, di Kaisar, ya, di Konstantinopel di Turki saat itu, beliau menulis surat, beliau pun menulis surat dengan menghormat, ya, tulis surat beliau Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad Abdullah ila azimir Rum, dari Muhammad, ya, hamba Allah kepada azimir Rum, kepada pembesar Rum. Jadi beliau menghormati, ya, beliau mengajak kepada agama Islam dan bukan untuk menurunkan pemimpin dari kedudukannya. Jadi beliau tetap menganggap beliau pemimpin, bahkan ketika seandainya Kaisar Rum saat itu masuk Islam masih dianggap pemimpin oleh beliau. Beliau tidak menurunkan posisinya. Jadi inzilin nasa manazilahum. Ya. Nah, jadi kita tetap butuh, ya, tetap butuh, tetapi jangan sampai senioritas itu sampai berlebihan, yang sampai tahapnya menzolimi. Ya, jangan sampai menzolimi. Jadi sangat butuh ya. Dan karena kalau tidak ada senioritas nanti yang kita khawatirkan adalah nanti juniornya malah ngelunjak ya. Juniornya tidak menerapkan hadis inzilin nasa manazilahum. Jadi malah ngelunjak ya, ketika seniornya butuh cepat, keadaan darurat, mereka hilang, ya, mereka ini. Jadi memang butuh. Nah, tetapi dalam satu sisi juga ya, kita jangan sampai akhirnya dengan posisi kita sebagai seorang senior, akhirnya kita pun menzolimi seseorang, ya, menzolimi di luar batas, ya. Dan yang namanya zolim, ya, zolim ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, al-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Yang namanya kezoliman adalah kegelapan di hari kiamat. Kenapa disebutkan kegelapan? Karena benar-benar gelap ya. Karena yang namanya menzolimi orang lain, ya, artinya sampai tahap membuli seseorang, ya, sampai tahap mengeksploitasi seseorang, ya, mengeksploitasi juniornya mungkin, sampai tahap kezoliman ini adalah suatu kezoliman yang menjadi kegelapan di hari kiamat. Kenapa bisa demikian? Karena dalam agama Islam kezoliman atau dosa sesama hamba itu tidak akan Allah ampuni. Jadi ini mohon maaf saya ulangi, dosa sesama hamba antar manusia tidak akan Allah ampuni sampai kita meminta maaf atau meminta dihalalkan atau istihlal sesama manusia. Ya, jadi kita misalnya pernah menzolimi seseorang, pernah membuli seseorang misalnya, ya, itu Allah tidak akan ampuni dosa ini. Sebelum kita selesaikan di dunia, sebelum kita minta maaf sama dia di dunia. Jadi ketika kita meninggal, meskipun kita minta ampun sama Allah, Allah tidak akan ampun dunia. Makanya disebut inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Sesungguhnya kezaliman hari kiamat. Jadi tidak akan diampuni di hari kiamat, meskipun kita bersujud, kita nangis-nangis di depan Allah, tidak akan Allah ampuni sampai kita minta maaf sama orang tersebut. Kezoliman
hutang, termasuk membuli, tidak akan diampuni oleh orang tersebut sampai selesai urusannya di dunia. Ya, urusan di dunia. Kalau tidak selesai urusan di dunia, akan diselesaikan di hari kiamat, yang merupakan pengadilan yang seadil-adilnya di hari kiamat. Bagaimana caranya di hari kiamat? Caranya adalah, misalnya kita pernah menzolimi seseorang. Di hari kiamat, tepatnya di padang mahsyar, kita harus mencari orang tersebut untuk minta maaf. Ya, dan keadaan di hari kiamat sangat sulit. Matahari 1 mil, ada yang tenggelam dengan keringatnya. Faminhum may yamshi ala wajhihi, ada yang berjalan dengan wajahnya. Keadaan sulit, keadaannya mencekam saat itu. Kita harus mencari semua orang yang kita zolimi saat itu di padang mahsyar. Untuk apa? Untuk minta maaf. Bagaimana cara minta maafnya? Cara minta maafnya bukan lagi dengan minta maaf kemudian dimaafkan. Saat itu, mana dalam Al-Quran Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat harta, anak-anak, kecuali yang datang dan kembali kepada Allah biqalbin salim, yang selamat. Sehingga kalau caranya saat itu kita minta maaf, caranya bukan sekedar minta maaf. Caranya adalah saat itu kita menyerahkan pahala kita kepada dia. Jadi saat itu nggak bermanfaat harta, yang bermanfaat adalah pahala. Ya, orang nggak mau nerima harta dan nggak ada minta maaf. Karena saat itu nafsi-nafsi, dia memikirkan diri sendiri. Saat itu ya kita harus cari semua orang yang kita zulimi di dunia dan belum selesai urusannya di dunia. Kemudian kita minta maaf, baru memaafkan ya dengan cara memberikan pahala. Jadi kita pahala sholat, pahala sedekah, pahala haji, ini disebutkan dalam hadis, itu kita berikan kepada orang tersebut. Maaf, kemarin saya sudah menzulimi kamu, ini pahalanya. Maaf, saya sudah pernah bully kamu di dunia, ya ini pahala saya buat kamu. Nah, kemudian apabila pahala kita sudah habis semuanya, dan orang yang kita zulimi masih banyak yang harus kita cari saat itu, dan jangan kita menganggap saat itu kita mencari dengan mudah, karena saat itu suasananya sulit, mencekam, dan semua orang mencari orang lain. Jadi si A mencari si B, B mencari si D, D mencari si E dicari A, A dicari B. Semua saling mencari saat itu, mencari. Karena Allah tidak akan memulai pengadilan kalau kita sudah selesai urusan semua hamba. Kalau kita masih banyak orang yang kita zolimi, yang kita bully, kemudian pahala kita sudah habis, ya caranya yang terakhir adalah dosa orang tersebut dikasih ke kita. Sehingga ini disebutkan dalam hadis yang panjang tentang orang yang muflis, ya orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut, ya dia berbangga-bangga dengan pahala di dunia, pahala sholat, pahala zakat, pahala haji, sedekah. Ya, dia bangga dengan pahalanya banyak, sampai di hari kiamat dia muflis, bangkrut. Ya, bangkrut. Nah, jangan sampai kita seperti ini ya. Jangan sampai, dan semoga tidak ada di antara kita yang seperti ini ya. Ya, artinya sekali lagi yang namanya senioritas itu tetap dibutuhkan, bahkan menurut kita, menurut saya pribadi itu harus dalam dunia pendidikan tertentu. Ya, itu tetap ada. Ya, senioritas tetap ada, bukan mengkastakan manusia, tetapi inzilin nasa manazilahum, mengkondisikan manusia sesuai dengan posisinya. Tetapi juga kalau kita melihat sisi yang lain, jangan sampai ketika kita menjadi di atas atau senior, kita pun dalam senioritas tersebut kita menzolimi, benar-benar kegelapan di hari kiamat. Ya. Dan untuk memutus rantai ini, mau tidak mau kita mencontoh Rasulullah SAW ya, yang berjiwa besar dengan memaafkan. Dan kalau kita bertanya dengan hati kecil kita sangat senang ya apabila ada
junior yang patuh, junior yang yang menghormati seniornya, junior yang bisa melihat posisi seniornya. Kita sangat senang dengan junior seperti ini ya. Kita pun mengajarkan junior ini dengan ikhlas, dengan baik, dengan damai, dengan tenang ya kita ajarkan, karena dia ketika kita minta tolong ya juniornya patuh, juniornya bisa melakukan dengan baik ya. Dan kita pun kalau kita bertanya kepada hati kecil kita juga senang dengan adanya senior yang dia bisa menempatkan, jadi dia mau mengajarkan, kemudian ketika memerintahkan dengan baik dan tidak sampai tahap menzolimi. Kita pun sebagai junior saat itu membantu senior ini dengan ikhlas. Ya, kita pun ketika disuruh kita ikhlas ya. Kita walaupun tugas tersebut berat, tetapi karena cara menyuruhnya baik, kemudian nanti akan diajarkan dengan baik, kita pun melakukannya dengan ikhlas, senang, padahal tugas itu sangat berat. Tetapi sebaliknya apabila diperintahkan dengan cara yang tidak baik, dengan berbagai mungkin dengan logat yang sombong mungkin ya, ini mohon maaf ya, bisa jadi yang melakukannya pun tugasnya ringan tetapi berat rasanya karena perintah yang tidak baik. Ya, seperti itu. Dan kita sangat senang seperti itu, dan kita pun tidak jarang misalnya apabila kita punya senior yang baik, dia akan banyak mendapatkan doa dari juniornya ya. Baik banget nih junior kita nih ya. Didoakan yang kebaikan ya, kemudian dibicarakan yang baik-baik. Dan senior yang baik pun dia mendapatkan penghormatan yang benar-benar ikhlas dari hati juniornya. Ini mohon maaf sekali bukan sekedar basa-basi, bukan sekedar penghormatan yang basa-basi atau penghormatan yang tidak ikhlas ya. Di depannya dia bermuka manis ya, bersilat lidah memuji, atau mohon maaf sekali ya mungkin bahkan ada yang berusaha menjilat begitu, tetapi di belakang didoakan keburukan, diceritakan yang enggak baik begitu ya. Ini mungkin kita tidak kita hindari yang seperti ini ya. Kita berusaha menghindari ya. Jadi tapi saya rasa yang seperti ini ulah oknumnya. Kita tidak bisa generalkan secara umum ya. Kita tidak bisa mengatakan ini semuanya seperti itu ya, enggak. Karena saya pun juga menjalani prosedur menjalani pendidikan, saya tidak bisa mengeneralisir ya. Ternyata saya punya banyak junior yang baik, guru-guru saya baik-baik semua ya. Ini hanya perbuatan oknum saja, dan mungkin itu yang tugas kita ya, saling mengingati, saling memperingatkan, saling menasehati, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr ya. Nah, kalau kita bercerita ya tentang hal ini ya, kita semua kembali kepada Rasulullah SAW, bagaimana akhlak beliau. Bukan hanya hadisnya saja, tapi akhlak beliau yang benar-benar luar biasa. Beliau banyak memaafkan. Beliau ini ya. Jadi Rasulullah SAW beliau banyak diganggu manusia. Beliau bukan hanya diganggu fisik, dicela, dicaci maki, dimulai dari gelar-gelar yang buruk. Ya, dimulai dari sahirun kadzab ya, penyihir, pendusta. Kemudian beliau juga majnun, gila, dilecehkan, beliau dihina. Kemudian tidak hanya itu, beliau mendapatkan perlakuan bully yang luar biasa ya. Beliau dipukul ketika sedang sholat ya, di punggung beliau ditaruh kotoran unta, kemudian ditertawakan oleh semua orang Quraisy saat itu ya. Beliau mendapatkan bullying juga. Nah, tetapi apakah beliau melakukan pembalasan? Tidak. Beliau memaafkan. Karena kalau membalas, mata rantai tersebut akan terus berjalan dan sampai kapan seperti ini. Dan tentunya kita kalau bertanya dengan hati nurani kita tidak ingin mata rantai seperti ini jalan terus. Kita tidak ingin.
Dan kita melihat ya di contoh-contoh hadis yang lainnya di mana Rasulullah SAW ya beliau banyak memaafkan. Saya sebutkan saja ya satu contoh keajaiban Rasulullah SAW. Salah satu contoh kebaikan akhlak Rasulullah SAW. Pernah beliau ada seorang badui ya. Seorang badui itu datang kepada Rasulullah SAW. Badui ini maksudnya adalah Arab kampung. Orang Arab yang datang dari pedalaman, yang saat itu orang Arab Badui itu terkenal dengan tidak punya akhlak yang baik. Jadi orangnya kasar, orang Arab. Arab Badui ya datang kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW saat itu sedang menggunakan selendang. Kemudian Arab Badui ini memang dia tidak orang yang kasar ya. Kemudian datang kepada Rasulullah SAW. Saat itu Rasulullah SAW menggunakan selendang, tiba-tiba orang Arab Badui ini menarik kedua selendang Rasulullah SAW. Beliau tarik dengan kencang dua-duanya hingga leher beliau nampak merah karena ditarik oleh Badui. Kenapa? Orang Badui ini mengatakan, berikan aku harta, katanya. Sehingga para sahabat saat itu sedang marah-marah ya. Tetapi Rasulullah SAW, apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Beliau langsung tersenyum. Beliau langsung tersenyum dan beliau langsung memberikan harta dan orang Badui itu pergi. Ini salah satu keajaiban Rasulullah SAW. Kenapa? Karena beliau memaklumi orang Badui itu memang sifatnya seperti itu. Ya, memang sifatnya seperti itu. Kemudian melakukan seperti itu, beliau langsung tersenyum. Ya, seperti itu. Nah, ini salah satu keajaiban dan masih banyak yang lain lagi dari sifat keajaiban Rasulullah SAW. Dan para ulama mendefinisikan tentang akhlak mulia. Salah satu definisinya oleh Hasan Al-Basri, beliau mengatakan kaful adza, badlun nada, wa talaqatil wajah. Ini salah satu definisi akhlak mulia. Pertama, kaful adza, tidak mengganggu. Bazlun nada, menolong orang lain. Kemudian yang ketiga, talaqatul wajah, yaitu dengan wajah yang optimis. Nah, penjelasan dari perkataan Hasan Al-Basri ini, beliau menjelaskan bahwasanya kaful adza adalah tingkatan yang paling rendah dari akhlak mulia, yaitu kaful adza, yaitu tidak mengganggu orang lain. Jadi tingkatan yang sempurna adalah sampai dengan berwajah yang ceria, yang optimis. Ya, kita jarang ya dapat orang seperti ini. Jadi itu tingkatan paling tinggi ya. Jadi dia keadaan susah, keadaan sulit, keadaan apapun dia berusaha wajahnya ceria dan optimis. Tidak menampakkan kesusahan di depan manusia. Ini tingkatan yang paling tinggi dan kita susah dan semoga kita bisa mendapatkannya, bisa melakukannya. Kemudian tingkatan yang kedua, dia bazlun nada, menolong orang lain. Berusaha menolong, membantu, memudahkan urusan orang lain. Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhihi. Ya, Allah senantiasa membantu seorang hamba selama hamba tersebut membantu saudaranya. Jadi kalau kita menolong orang lain, kita yakin ya dan beriman nanti ada saja cara Allah membantu kita. Ya, min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka ya. Jadi dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri orang-orang yang suka membantu orang lain, memudahkan urusan orang lain, tidak mempersulit, ternyata hidupnya mudah. Ya, hidupnya lancar. Ya, ini bukti bahwasanya Allah membantu orang tersebut karena dia membantu orang lain. Kemudian tingkatan yang paling rendah dari akhlak adalah kaful adza, jangan mengganggu, jangan menzolimi. Jadi kalau kita tidak bisa berwajah ceria, tidak bisa menolong orang lain, ya, yang paling minimal adalah jangan mengganggu dan menzolimi orang lain. Ini tingkatan yang paling rendah, ya, tingkatan yang paling rendah. Dan yang namanya berakhlak mulia, memaafkan, tidak membalas dendam, ini merupakan hal yang paling sulit dan membutuhkan kebesaran jiwa serta iman yang besar, iman yang kuat terhadap hari akhir dan
kepada Allah. Makanya tadi laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Itu butuh iman yang besar terhadap Allah, yang Allah nanti akan memudahkan hidup kita. Kemudian yang kedua, beriman dengan hari akhir. Kita yakin bahwasanya di kelak kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita dan kita akan membayar semua kezuliman-kezuliman kita kepada manusia, karena Allah tidak akan pernah mengampuni. Walaupun kita sholat malam, walaupun kita bersedekah, walaupun kita merengek-rengek, bersimpuh di depan Ka'bah, minta kepada Allah agar dosa kita kepada fulan itu diampuni, tidak akan Allah ampuni sebelum kita selesaikan urusan tersebut di dunia. Kemudian juga terkait dengan bullying, tidak lepas dari mengolok-olok, mencela, memaki-maki dan sebagainya. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskharu qaumin min qaumin ya la yaskharu qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Bisa jadi yang diolok-olok lebih baik. Ya. Wala nisa'un min nisa'in asa yakunna khairun minhun. Jangan juga wanita mengolok-olok wanita yang lain. Bisa jadi wanita yang diolok-olok tersebut lebih baik. Di sini disebutkan wanita karena umumnya ini ada pada wanita, lebih banyak wanita. Jadi ghibah ini, mohon maaf ya, salah satu penjelasan dari hadis ini, dari salah satu tafsir dari ayat ini, kenapa wanita disebutkan lagi, padahal dalam suatu kaum itu meliputi wanita dan laki-laki. Tetapi Allah ulangi wanita. Ini dalam ilmu kaidah fikih, zikrul khas ba'dal am, menyebutkan suatu yang khusus setelah yang umum. Jadi kaum itu umum, laki-laki dan perempuan. Kemudian Allah sebutkan lagi perempuan, wala nisa'un min nisa'in asa yakunna khairan minhun. Allah sebutkan perempuan karena perempuan lebih banyak melakukan olok-olok, ghibah, namimah, mencela, bergosip, itu lebih banyak perempuan. Ya, kemudian wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Janganlah kalian mencela diri kalian sendiri. Ya, wala talmizu anfusakum, artinya jangan terlalu menyalahkan diri, ya, depresi dan sebagainya. Ya. Kemudian wala tanabazu bil alqab, janganlah kalian memberikan gelar-gelar yang buruk, ya. Gelar yang buruk, ya, termasuk membuli. Ya, jadi ini sudah ada dalam Al-Qur'an, ya, dan sebenarnya kita sudah paham semua, tinggal kita saling mengingatkan. Kemudian juga disebutkan juga dalam hadis, kita jangan sampai mengolok fisik atau body shaming. Ya, body shaming juga ada dalam Islam, ya. Jadi kita kadang-kadang sering membuli dengan fisik, ya. Kita mengolok fisiknya, kita membuli, atau yang disebut dengan body shaming. Ini juga ada dalam Al-Qur'an, dalam hadis, larangan melakukan seperti ini. Saya bacakan hadisnya, anak Aisyah qalat, dari Aisyah beliau mengatakan, qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam hasbuka min Sofiyah kada wa kada. Ya, jadi Aisyah, ya, mengatakan kepada Sofiyah. Sofiyah ini adalah istri Rasulullah SAW yang lain. Hanya saja Sofiyah ini, ya, beliau termasuk yang paling cantik di antara istri Rasulullah SAW, tetapi beliau pendek, ya, orangnya pendek. Ya, dan Aisyah, ya, ketika ini sedang cemburu, ya, dan ini wajar, antar cemburu itu wajar, ya. Kemudian akhirnya Aisyah mengatakan kepada Rasulullah SAW, qultu lin Nabi SAW, hasbuka min Sofiyah kada wa kada. Ya, udah cukup deh kamu dengan Sofiyah. Ya, kemudian Aisyah menggunakan melakukan kada wa kada, itu melakukan isyarat, kasih isyarat dia tuh pendek gitu loh. Jadi Aisyah tuh maksudnya ingin mengolok-olok bodinya dari Sofiyah, bahwasanya dia pendek. Kemudian Rasulullah SAW, ya, takni qasirah, artinya pendek. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, laqad qulti kalimatan law murihat bima'il bahr lamazajathu. Wahai Aisyah, sesungguhnya engkau telah mengucapkan kalimat yang seandainya kalimat tersebut dicampur dengan air laut,
maka air laut tersebut akan menjadi kotor dan bau. Ya, seperti itu. Ya, jadi kita jangan sampai mengolok-olok ya dan sebagainya. Ini ada larangannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian juga tadi disebutkan salah satu penyebab ya, kenapa seseorang membuli orang lain dilatar belakangi karena dominan dan kesombongan. Ya, jadi dominan dan kesombongan. Ya, jadi kenapa bisa demikian? Karena rasa sombong inilah yang menyebabkan dia bisa membuli ya, merasa hebat, merasa ini ya. Padahal kesombongan tersebut hanya sementara ya, hanya karena jabatan saja. Ya, jabatan suatu saat bisa lepas, bisa ini ya, dan tidak jarang ya ada ketika menjadi senior, dia dihormati karena senioritasnya saja. Ya, senioritasnya saja dia dihormatin ya. Ketika dua-duanya lulus ya, dia tidak hormat lagi. Sudah tidak peduli lagi karena penghormatannya hanya sekedar basa-basi. Setelahnya itu tidak dihormatin lagi ya. Kenapa muncul dari kesombongan? Muncul dari kesombongan, dan ini kesombongan semoga kita akan sejauh-jauhnya dari sombong ini ya, karena ini menyebabkan kebinasaan. Kenapa? Karena yang menyebabkan iblis diusir dari surga itu karena sombong. Ya, khalaqtahu min nar wa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ana khairum minhu. Katanya iblis, saya lebih baik daripada Adam. Saya diciptakan dari api dan dia dari tanah. Ya, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ya, kenapa ya iblis aba, enggan, wastakbar, sombong. Ya, karena kesombongan. Jadi jangan sampai kita hanya karena kedudukan kita kemudian menjadi sombong. Kenapa? Karena iblis dikeluarkan dari surga karena sombong. Sedangkan kita belum masuk surga, kita sudah sombong. Jadi dikeluarkan dari surga karena sombong. Nah, kita belum masuk surga. Ya. Belum tentu juga ya. Kenapa kita bisa sombong ya? Dan kesombongan ini benar-benar dosa yang bisa menjerumuskan seseorang jauh dari agama dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Katanya Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak masuk surga seseorang yang dalam hatinya ada sebesar biji zarrah min kibr, sombongan. Nah, kemudian yang terakhir ya, sebelum kita tanya jawab, karena ini waktunya lagi 15 menit lagi ya. Kapan-kapan kita bisa bahas, lanjutkan lagi. Yang terakhir ya, mungkin yang perlu kita jelaskan dan yang paling banyak ditanyakan kepada adalah apa bedanya sombong dengan percaya diri? Ya, terkadang kita sebagai seorang senior, kita perlu menunjukkan gitu loh. Ya, kita perlu senior. Kita harus bersikap sebagai seorang senior yang dia harus menghormati kita. Nah, dan kita harus percaya diri seperti itu ya. Jadi dan tidak dibenarkan juga kita jadi senior kemudian kita terlalu lembek, nggak tegas. Ya, nanti ini mohon maaf ya, bisa jadi juniornya ngelunjak. Ya. Ini nggak benar juga. Jadi kita perlu juga kita sebagai senior perlu juga kita tegas, kita menunjukkan diri sebagai senior ya, sehingga sesuai dengan posisinya. Nah, dalam hal ini gimana bedanya? Apa kita kita menunjukkan percaya diri ya, penampilan yang bagus sebagai senior. Nah, pertanyaan yang paling banyak muncul, bedanya apa antara sombong dan percaya diri? Ya, percaya diri, pede. Kalau pede nggak apa-apa ya. Kita harus pede ya. Masa kita harus lembek, kita harus lemes, lembek, kemudian nggak kelihatan, tidak terlihat meyakinkan. Ya, tentu kita akan diremehkan nanti oleh orang lain. Ya, kita akan diremehkan kalau kita nggak pede, nggak tampil dengan penuh wibawa, ya berwibawa. Ya, jadi bedanya apa sih sombong dengan pede dan berwibawa?
bedanya kembali kepada definisi sombong. Rasulullah SAW dalam suatu hadis menyebutkan definisi kesombongan. Beliau bersabda, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Definisi kesombongan sesuai dengan hadis Rasulullah SAW adalah batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ini definisi dari sombong. Kalau kita menolak kebenaran, ini sombong. Jadi ketika ada kebenaran datang kepada kita, ya tentang ilmu, tentang apa, kita nggak terima, itu sombong kita. Kebenaran dalam bentuk apapun, dalam bentuk ini, bentuk dalam nasihat agama, dalam ilmu misalnya, kita sebagai seorang senior, ya, kemudian kita melakukan ini, kemudian salah, ya, kemudian datang jurnal terbaru mengatakan ini yang benar, kita nggak terima, oh enggak. Ya, dan kita tahu sebenarnya itu kita salah, tapi kita gengsi menerima kita salah, ini namanya sombong, ya, batrul haq. Kemudian selanjutnya wagomtun nas, merendahkan manusia, ya, kita merendahkan manusia. Nah, inilah bedanya dengan berwibawa dan percaya diri. Kalau seseorang yang berwibawa dan percaya diri, dia tampil ke depan manusia untuk menunjukkan dia itu berkompeten dan dia percaya diri, dan tidak ada dalam hatinya dia merendahkan orang lain, ya kamu apa sih, ya nggak punya nggak punya ilmu, nggak punya apa. Jadi bedanya adalah di merendahkannya ini, ya. Jadi seseorang misalnya dia tampil dengan baik, saya berkompeten, saya bisa, lihat saya bisa berprestasi, saya bisa tampil dengan baik, ya saya bisa ini, dia tunjukkan kepada manusia. Tetapi saat itu tidak ada perasaan dalam hatinya, manusia di depannya itu remeh semuanya, kamu tahu apa, kamu nggak bisa apa-apa, kamu ini apa sih gitu ya, itu nggak ada. Padahal dulu kita pernah junior juga, kita nggak tahu apa juga pas saat junior, kita juga diajarin juga, kita nggak paham. Ya, kita juga perlu dijelaskan berulang-ulang dulu baru kita paham. Ketika kita jadi senior, kita menganggap sekali penjelasan mereka paham. Kalau nggak paham berarti kamu bodoh. Jadi dalam hati kita seperti itu. Ya, jadi bedanya di situ, bedanya di ghamtun nas, merendahkan manusia. Ya, jadi kita perlu berwibawa pede, bahkan harus. Ya, tapi ketika kita merasa orang lain rendah, kamu apa sih? Tahu apa? Nah, itu udah sombong, berarti itu merendahkan manusia dalam hati. Nah, salah satu praktek dari hadis ini adalah hadis lengkapnya, di mana seorang bersabda kepada, jadi hadis ini ada pengantar, ada hadis yang panjang ya. Saya baca lengkapnya. Beliau bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibar. Tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar dzarrah. Kemudian seseorang mengatakan, qala rajulun inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatun. Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang dia suka memakai baju yang bagus dan sendal yang bagus? Apakah ini termasuk kesombongan? Ya, jadi ada orang dia pakai baju bagus, pakai sendal bagus, kemudian bertemu dengan manusia. Apakah ini sombong katanya? Jawaban Rasulullah SAW, la. Ya, beliau mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Nah, ini hadisnya atau asbabul wurud hadisnya ini. Karena ada yang bertanya. Jadi gambaran seperti itu, ada orang keluar, dia pakai pakaian yang bagus, pakai sendal yang bagus, ya dia pakai baju yang bagus, pakai baju yang berwibawa, kemudian bertemu dengan manusia dengan baju yang bagus tersebut, baju yang berwibawa tersebut, dia ketemu sama manusia. Apakah ini sombong? Enggak, katanya Rasulullah. Ini enggak sombong. Ya, sombong itu ketika ghamtun nas, ketika dia merendahkan manusia. Artinya ketika dia pakai baju bagus, pakai baju berwibawa, kemudian dia mengatakan, kalian apa sih? Kalian begini, enggak apa, lihat saya ini hebat, bagus bajunya. Kalian ini yang jelek. Kalian ini enggak bagus, ya cuma ini doang, saya ini. Misalnya kita memakai pakaian dokter gitu ya. Kita jalan, saya dokter ya. Enggak apa-apa, kita bangga dengan dokter, berwibawa menggunakan pakaian dokter. Ketemu dengan manusia, dengan wibawa begini.
Itu enggak apa-apa, bukan kesombongan. Yang jadi kesombongan ketika kita menganggap orang lain tuh, "Apa sih kalian? Ya saya dokter ya, kalian ini apa?" Gitu. Ketika sudah ada perasaan hati merendahkan manusia, itulah kesombongan dan semoga kita dijauhkan sejauh-jauhnya dari kesombongan ini. Ya mungkin demikian, tinggal 7 menit lagi ya. Harusnya waktunya 1 jam, materinya kelamaan sepertinya ya. Saya mohon maaf sebelumnya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan ilmu kita dan semoga kita dijauhkan dari kesombongan dan semoga kita dijauhkan dari menzolimi orang lain. Mungkin demikian insya Allah. Amin. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz. Insya Allah sangat jelas sekali penjelasan dari Ustadz. Untuk selanjutnya akan kita buka sesi tanya jawab. Kesempatan pertama mungkin kami berikan kepada Direktur Rumah Sakit Saiful Anwar dalam hal ini, yakni beliau Dr. Kohar, spesialis anestesi, konsultan anestesi pediatrik, konsultan intensif care. Monggo Dr. Kohar jika wonten pertanyaan dokter. Tentunya beliau masih ada acara untuk hadis yang lainnya juga mungkin dibacakan. Ya, dokter. Baik. Kemudian izin pertanyaan dari chat Ustadz. Ini dari Dr. Atma Gunawan, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi, hepatologi. Ini saya bacakan Ustadz. Apa Ustadz, bullying tidak hanya berupa eksploitasi fisik, mental, dan verbal, tapi juga finansial, yaitu dilakukan dengan memaksa atau mengkondisikan peserta didik untuk menyediakan materi berupa pulsa, makanan, penyediaan fasilitas kendaraan, terjemahan naskah, langganan jurnal internet, entertain, fasilitas oleh olahraga dan sebagainya. Bahkan seorang PPDS semester 1 dalam satu semester di suatu prodi tertentu bisa menghabiskan uang sebesar 50 juta untuk menyediakan fasilitas tersebut untuk kepentingan senior. Mohon pencerahannya Ustadz. Jazakallah khair. Ya, baiklah, terkait dengan bullying dengan terkait dengan harta ya. Jadi tidak hanya dengan fisik, mental, verbal, tapi juga finansial. Terkait dengan finansial berarti ini termasuk harta ya. Harta mungkin yang tepat dari sini kaidah mengenai harta ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Nah, ini ada kaidah dalam Al-Qur'an ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Ya, tidak boleh mengambil harta orang lain ya, illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kecuali dengan suatu hal perdagangan atau an taradin minkum, saling ridho. Saling ridho berarti seperti itu ya. Nah, terkait dengan yang seperti ini ya, kalau memang hal tersebut ada aturannya, ada aturan resmi ya, kemudian dia wajib menyediakan dan sebagainya, kalau kita patuhi aturan tersebut ya. Jadi kalau tidak ya sebaiknya kita jangan ya. Dan mungkin kita dalam hal ini kita kembali kepada hati nurani kita ya, hati nurani kita ya, kalau kita dulu seperti itu apakah kita ridho apa enggak. Nah, ketika kita menjadi junior apakah kita ridho ya. Ya, kalau kita nggak ridho ya pas jadi junior, uang kita dipakai macam-macam, kita harus begini ya, berarti pas ketika senior kita juga jangan begitu juga ya, karena kita nggak ridho. Karena kaidah dalam urusan harta, illa antakuna tijaratan antarodin minkum, harus jadi antarodin, harus saling ridho, nggak boleh dipaksa. Dan kalau dipaksa termasuk kezoliman berarti nanti ya. Dan yang kita khawatirkan dzulumatun yaumal qiyamah. Jadi kezoliman di hari kiamat seperti itu. Ya. Nah, jadi kita coba kita posisikan diri kita sebagaimana junior dulu. Apakah kita ridho apa enggak?
Ya, kalau kita nggak ridho dulu, berarti jangan setelah kita jadi senior kita kemudian memaksa dia seperti itu. Ya, jadi harus saling ridho. Tapi kalau ridho nggak masalah. Kalau memang semuanya ridho nggak masalah. Kenapa? Karena terkadang hal ini untuk kemaslahatan bersama. Ya, karena nggak semua biaya operasional ditanggung oleh sistem. Tidak semua sistem pendidikan itu biaya operasional ditanggung oleh sistem. Ya, kadang kita beberapa biaya tersebut ya harus kita tanggung sendiri seperti itu. Ya, dan kalau memang sudah ada perjanjiannya ya memang ya semester 1 semester 2 yang menanggung itu adalah aturan dan semuanya ridho nggak masalah. Ya, jadi ini adalah perjanjian sesama bareng-bareng memang ya untuk ini ya memang junior yang tanggung ya dan ini memang untuk kemaslahatan bersama karena nggak semua fasilitas ditanggung oleh sistem, kadang-kadang kita harus saling nombok bareng-bareng seperti itu. Ya intinya ini semua adalah harus saling ridho ya. Nyiapin makanan, pulsa dan sebagainya ya dan digilir. Ini berarti adil ya. Kalau ini malah adil ya. Jadi semuanya dapat digilir. Ya. Dulu saya junior juga begitu. Ya, jadi akhirnya karena digilir, karena adil, karena memang semuanya dapat jatahnya, akhirnya semuanya ridho. Kalau ridho nggak masalah, insya Allah. Ya penting diinikan dan terkait dengan yang lain-lain mungkin bisa dikomunikasikan ya. Mungkin seperti itu, insya Allah. Ya, mungkin saya bisa komentar Pak Ustadz. Jadi, silakan, Nggih. Ya, saya kira ridho enggak ridho ini sistem berbahaya kalau dibiarkan. Sebab akan menimbulkan eksploitasi, ya, kemudian risiko untuk pembiaran yang akan mengakibatkan pengeluaran yang tidak pada tempatnya dan ini juga tidak wajar pengeluaran di luar pendidikan. Saya kira ini tidak bisa dibiarkan ya kalau versi saya menurut saya. Apalagi tidak semua mampu untuk membiayai seperti itu. Kalau ini tradisi yang berbahaya menurut saya di dalam. Ya, kalau memang hal tersebut tradisi yang tidak baik, mungkin sudah saatnya kita putuskan ya. Jadi kita juga kita mulai berpikir bersama ya, kita berpikir jernih, kita memutuskan. Dan juga waktu ketika saya sekolah juga saya punya senior yang baik sekali dan senior saya lah yang memutuskan beberapa tradisi yang kurang baik tersebut. Ya, tetapi saat itu kita masih ada kok. Kalau saya waktu sekolah masih ada iuran-iuran tertentu yang memang junior yang bayar. Tetapi saat itu kita ikhlas. Kita ikhlas saat itu karena memang ya kadang ada operasional yang harus kita ini kan artinya kita bayarkan, tapi tidak sampai terlalu banyak, insya Allah nggak sampai terlalu banyak ya. Tapi kalau sudah sampai membuat orang tersebut tidak ridho, ya ini mungkin saya rasa saya juga setuju kita harus putus ya, kita harus putus mata rantai seperti ini dan ini untuk kebaikan kita bersama semua. Sudah saatnya kita sama-sama bertindak dewasa seperti itu ya, insya Allah. Nah, Ustadz, untuk pertanyaan selanjutnya dari open mic ada dari yang SN Ernest, silakan. Ya, Ernest, silakan. Baik, karena belum merespon, pertanyaan kita lanjutkan ke kolom chat ya, Ustadz ya. Dari Dr. Rian, Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, bagaimana jika kita pernah menzalimi seorang namun kita tidak tahu di mana keberadaannya sekarang atau yang bersangkutan telah tiada? Apakah dengan niat saja dapat menjadi ampunan atau ada cara lain yang bisa kita lakukan untuk menghapus dosa dari itu? Jazakallahu khair, Ustadz. Ya, baiklah ya. Kita pernah menzalimi seseorang, kemudian orang tersebut telah tiada ya. Berarti ini kita perlu lihat dulu ya, menzoliminya dalam bentuk apa. Ya, kalau kita menzolimi dalam bentuk harta, ya kalau kita menzolimi dalam bentuk harta, kita pernah ambil uangnya, kita pernah curi misalnya, itu harta tersebut harus kita kembalikan kepada ahli warisnya. Jadi begitu caranya kita agar dosa kita diampuni dan urusannya selesai di dunia
tidak ada lagi di akhirat. Dan Allah mengampuni. Jadi kalau kita zulim masalah harta, itu kita harus kembalikan ya kepada ahli warisnya ya. Kemudian kezoliman yang kedua, kalau orangnya sudah tidak tiada, kezoliman kedua adalah berupa kita pernah fitnah. Lah kalau kita caranya kita memuji-muji dia sesuai dengan sesuai dengan pujian yang layak pada dia, beneran ya. Kita memuji benar di forum di mana kita menggibah dan menjatuhkan harga diri dia. Contoh misalnya kita pernah gibah dia atau fitnah dia di grup WhatsApp, ya. Jadi cara kita bertobat dari cara kita minta maafnya adalah kita nggak minta kalau gibah itu kita nggak minta maaf ke keluarganya. Jadi kita bilang, dulu saya pernah gibah bapakmu jelek, bapakmu begini, bapakmu tengil, ya. Kita nggak gitu ya. Jadi kalau gibah itu kita nggak minta maaf pendapat terkuat, tapi caranya kita memuji-muji dia, menyebutkan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan di majelis atau di forum yang pernah kita gibah atau kita pernah jatuhkan kehormatannya. Ya, itu caranya. Dan kalau kita masih belum tenang juga, katanya ulama, masih belum tenang nih, gibah dengan gibah yang dahsyat, kita masih belum tenang, katanya ulama, kita sedekahkan atas nama dia. Kita sedekahkan atas nama dia. Semoga ini menjadi sarana bisa mengampuni kita nanti di hari kiamat ya, seperti itu. Ya. Jadi kalau kita pernah menzolimi, kita nggak pernah minta maaf, sulit kita minta maaf ya, kita bersedekah atas nama orang tersebut. Seperti itu insyaallah. Ustaz, izin ada pertanyaan lagi dari kolom chat Ustaz ya? Iya, silakan. Ada pertanyaan yang sangat bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ustadz, izin saya dengan Ava. Izin bertanya Ustadz, bahwa antara bully dengan mendidik sebenarnya sangat tipis perbedaannya. Tergantung bagaimana individu yang menerima tersebut menanggapi. Izin Ustadz, bagaimanakah kita sebagai senior dapat mendidik adik kita agar apa yang kita ajarkan ditanggapi secara objektif, bahwa hal yang kita berikan dengan baik merupakan proses untuk membentuk attitude, karakter yang kuat, dan kedisiplinan diri. Terima kasih Ustaz. Iya, baiklah ya. Jadi antara membuli dan mendidik ya, ini sangat tipis ya. Mungkin sama yang sudah kita bahas tadi, antara senior, antara bersikap wibawa, dan antara bersikap sombong. Jadi kita sebagai senior juga nggak boleh lembek ya, harus berwibawa. Harus harus menunjukkan kita wibawa, kita layak dihormati, dan itu bukan sombong. Dan kemudian bedanya dengan sombong ya. Bedanya apa? Bedanya tadi di Gomtunas, kita merendahkan apa enggak? Ya, kita merendahkan artinya kita merendahkan, tapi kita merendahkan dalam hati, kamu junior, kamu tahu apa sih junior, masih kecil, kamu jangan macam-macam gitu ya. Nah, tapi kalau kita dalam hati saya sebagai senior, saya harus menunjukkan saya punya wibawa, saya harus tunjukkan saya ini senior, memang punya ilmu yang dia butuh ilmu saya. Ya, itu berarti itu malah sesuai dengan kondisi ya, inzilina sama nazilahum. Ya, posisikan manusia sesuai dengan posisinya. Jadi kembali kepada tadi Gomtunas. Kita dalam hati ada posisi merendahkan dia apa enggak? Kamu tahu apa sih gitu ya? Lihat saya yang hebat. Nah, itu kembali kepada Gomtunasnya tersebut. Ya. Kemudian cara beda tipisnya tersebut adalah tadi dalam hatinya. Ya, dari hatinya itu, beda tipisnya dalam hati kita. Kita ini sedang menunjukkan kehebatan kita untuk merendahkan dia, atau kita sedang menunjukkan kehebatan kita sebagai orang yang berkompeten. Itu aja, kembali kepada hati, begitu, seperti itu. Ya. Jadi kita harus kemudian mengenai cara mendidiknya, cara mendidik, caranya bagaimana, ini kembali kepada urf setempat. Ya, kembali kepada urf setempat. Ini kaidah muamalah. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan contohnya muamalah kita kepada istri, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, wa ashiru, bermuamalahlah dengan istri dengan cara urf. Ya, dengan cara urf. Maksudnya urf itu adalah adat setempat.
Jadi adat setempat mengatakan ini sesuai dengan cara mendidik yang baik. Ini cara menyuruh yang baik. Jadi bagaimana cara mendidiknya sesuai dengan adat setempat. Ya, adat setempat yang menyatakan ini nggak sampai luar batas. Ya masih wajar begitu ya. Sesuai dengan contoh misalnya kenapa disebutkan dalam Al-Quran wa ashiruhunna bil ma'ruf, bermuamalah sesuai dengan adat setempat, dengan tata cara setempat. Kenapa? Karena tata cara muamalah, cara berbicara itu setiap tempat berbeda-beda. Contoh misalnya kita di Jogja orangnya halus lembut. Kita benar-benar harus menjaga kata, menjaga perasaan, menjunjung tinggi sopan santun dan adat, ya ngomong dengan baik. Mungkin dengan teman-teman di Medan, teman-teman di Makassar, ya mungkin bisa jadi cara ngomong di Medan ini biasa seperti ini, ya biasa aja begitulah. Cara ngomong di Medan ngomongnya seperti ini biasa. Dia bukan sedang sombong, dia bukan sedang gaya, memang ngomongnya begitu. Tapi ketika di Jogja, wah ini kurang ajar ngomong kayak begini, ya. Jadi adalah pertama kembali kepada hati tadi dengan urf. Karena kaidah muamalah itu adalah kembali kepada urf, ya. Tentunya katanya ulama urf yang salimah, adat yang selamat sesuai dengan batas-batas norma dan tata susila, ya, seperti itu. Nah, Ustadz, izin satu lagi Ustadz ya, dari Open Mind dari Komporti kita, Dr. Badrul Mundir, spesialis saraf konsultan. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Komkordik, Ustaz. Silakan, Dok. Di Komkordik sudah mulai dari dulu sudah ada upaya untuk penanggulangan bullying, Ustaz. Jadi alhamdulillah sudah ada buku pencegahan bullying yang sudah ditangani oleh direktur dan dekan. Insya Allah dalam waktu depan akan kita evaluasi, kita sosialisasikan ke seluruh baik di rumah sakit maupun DFK. Harapannya nanti kemudian bullying semakin lama semakin berkurang, bahkan kalau bisa tidak ada. Cuma ada satu pertanyaan, Ustaz. Kadang-kadang masih subjektif apakah ini suatu loyalitas anak didik ke supervisor atau ini sebuah bullying. Memang di buku itu sudah kita berikan parameter bullying itu apa, dan kemudian kemana kalau dia merasa dibully lapornya kemana, dan kemudian pelapornya itu insya Allah dilindungi. Cuma saya ingin dari tinjauan agama kira-kira batasan antara loyalitas dan kemudian bullying itu apa, Ustadz? Ya, terima kasih. Ya. Jadi alhamdulillah ya, jadi kita semua sudah mulai sadar ya. Jadi saya ucapkan terima kasih juga jazakallah khairan ya kepada pihak direktur dan semua yang istilahnya sudah sampai mau nyusun buku ini. Alhamdulillah baik dan semoga diikuti oleh yang lain-lain ya. Kemudian bedanya antara bullying dan loyalitas itu kembali lagi kepada urusan hati kita ya. Jadi kembali kepada masalah urusan hati ya, karena memang ini sangat tipis antara yang dibutuhkan dengan merendahkan. Ini kembali kepada kembali kepada hati kita. Nah, kemudian bedanya bedanya beberapa eksploitasi dan sebagainya. Ya, ini bedanya apa? Ini bedanya tadi kembali kepada urf ya, urf setempat. Ya, bagaimana urf setempat ya ketika orang tersebut diberikan beban seperti ini, urf setempat tuh mengatakan ini layak apa enggak, seperti itu. Ya. Dan memang batasnya adalah kembali ke hati tadi ya, gomtunas kita merendahkan apa enggak. Ya, merendahkan apa enggak. Dan kemudian misalnya ada junior yang disuruh macam-macam ya, mungkin batasannya adalah kembali kepada apakah itu terkait dengan tugas dan fungsi apa enggak. Karena kita punya kaidah dalam Islam, al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim itu sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati.
Nah, sehingga ketika kita masuk, kita sebagai seorang begitu masuk kita kan jadi junior ya. Nah, kemudian kan ada syarat-syaratnya di situ, mengikuti prosedur, mengikuti apa, dan termasuk salah satu syaratnya adalah kita membantu senior. Nah, sehingga ketika kita disuruh kita membantu senior dan membantu kelancaran dari pelayanan tersebut. Sehingga ketika seseorang disuruh misalnya, di juniornya disuruh-suruh sesuai dengan tugas dan fungsi serta untuk pelayanan, misalnya dibedah misalnya, ya disuruh beli ini untuk ini, ya disuruh beli ini, ya, kemudian seniornya sedang operasi nggak sempat makan, suruh juniornya pergi beli, ya, atau disuruh membeli macam-macam yang bisa mendukung kegiatan belajar mengajar. Ini termasuk keedahan tadi, syarat yang telah disepakati, berarti kita harus patuh. Al muslimuna ala syurutihim. Tapi ketika juniornya disuruh di luar itu, ini di luar dari syarat yang disepakati. Ya, tiba-tiba juniornya seniornya dibelikan makan boleh, tapi tiba-tiba disuruh beli makan yang memberatkan, ya, disuruh beli torpedo misalnya, saya pengen torpedo nih, kamu harus cari sampai dapat, berarti ini tidak sesuai dengan syarat yang disepakati, ya, ataupun disuruh macam-macam ya, disuruh yang melampaui batas, ya, disuruh baru pulang tidur jaga disuruh datang lagi, ya, belum sempat balas tidur, ya, padahal ada yang lain yang bisa seperti itu, ya, disuruh di luar batas. Ya, kemudian juga disuruh hal-hal yang tidak menunjang kegiatan belajar mengajar, ya, tiba-tiba disuruh antar anaknya, disuruh disuruh ini kan di luar dari konteks proses belajar mengajar. Dan kalau disuruhnya sesuai dengan belajar mengajar, ini harus, karena ini syarat yang telah disepakati. Jadi mungkin batasannya seperti itu yang bisa saya ketahui. Mungkin demikian, mungkin Dok, mudah-mudahan bisa membantu. Ya, terima kasih Ustadz. Jadi memang kepada adik-adik PPDS, kami dari Komkortik sangat-sangat mengajak untuk sama-sama menghentikan bullying yang sudah berjalan sekian lama di rumah sakit, dan kita sudah mungkin sedikit banyak merasakan. Jangan sampai kemudian kita wariskan lagi ke adik-adik kelas kita. Mudah-mudahan usaha dari rumah sakit dan FK ini bisa berjalan di lapangan, karena kadang-kadang apa yang kita rencanakan di atas itu di lapangan sangat sulit untuk menembus sekat-sekat yang ada di PPDS itu sendiri. Tapi insya Allah dengan acara ini, kemudian dengan usaha yang dilakukan rumah sakit, insya Allah ke depan akan lebih banyak hasilnya. Amin, mudah-mudahan. Terima kasih Ustaz. Yeah. Jazakallahu khair Ustaz. Waktu sudah menunjukkan pukul 9:15. Sebenarnya masih banyak pertanyaan lewat chat Ustaz. Mungkin lain kali bisa kita sambung lagi Ustaz. Ya, insyaallah ya sudah. Baik, marilah kita tutup acara kajian online ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, terima kasih semuanya. Saya izin live ya. Oke, saya juga live ya. Sama, terima kasih.